Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Saya di sini Enceng Enda Suhada dan rekan-rekan saya ada Bang Rizky, Bang Taufik, Kak Puji, Kak Vivi, Kak Cynthia yang berjumlah 6 orang ya. Kami dari kelompok 3, Angkatan 10, Gelombang 2. Di sini kami akan membahas mengenai penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan PPSDM di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Kami di sini berfokus pada penyelenggaraan Latsar CPNS di PPSDM atau di Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak, lebih tepatnya pada poin kompeten dan harmoni. Oke, langsung saja ke tahap kegiatan. Menurut Bang Rizky Patur, kira-kira tahapan kegiatannya seperti apa? Oke, terima kasih Bang Enda. Untuk pelaksanaan latihan dasar 2025, tahapan kegiatannya yang pertama ada melakukan pembelajaran mandiri dengan metode MOOC. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembelajaran kolaboratif melalui e-learning dan pelaksanaan aktualisasi di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga ada melakukan pelatihan dan pembelajaran tatap muka. Dan akhirnya ada pelaksanaan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT. Mungkin gitu Bang Enda. Baik, terima kasih Bang Rizky Patur atas paparannya. Untuk selanjutnya, saya akan menanyakan tentang output hasil penyelenggaraan pelatihan tersebut. Menurut Bang Taufik, seperti apa, Bang? Ya, output atau hasil langsungnya, yang pertama yaitu memahami konteks lingkungan strategis seperti VUCA, disrupsi teknologi, dan implikasinya pada kompetensi ASN. Yang kedua, memahami kebijakan pembangunan aparatur dan pengelolaan ASN dengan merit system dan smart ASN. Yang ketiga, terbiasa melakukan diskusi, latihan, dan studi kasus terkait potensi disharmonis di lingkungan kerja. Selain output itu, saya juga merangkum tentang outcome atau dampak yang diharapkan. Yang pertama, satu, terbentuknya ASN yang profesional, kompetitif, dan adaptif sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, terwujudnya ASN berakhlak, khususnya nilai kompeten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan yang ketiga, ASN mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif di instansi pemerintahan. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Taufik atas paparannya. Untuk selanjutnya yaitu bahasan terkait keterkaitan substansi dengan mata pelatihan agenda 2 yang sudah dipelajari ya hari-hari sebelumnya. Menurut Kak Vivi, bagaimana pendapatnya Kak? Baik, Bang Enda, terima kasih sebelumnya. Saya akan membahas keterkaitan dengan nilai kompeten dan harmonis pada kali ini itu ada 3 ya, Bang ya. Yang pertama tuh terwujudnya pembelajaran yang efektif. Dari kegiatan ini, kita dapat dengan yang lebih efektif itu bisa menjadikan peserta Latsar menjadi ASN yang lebih berkompeten, dan kegiatan ini juga menguatkan nilai dasar sebagai ASN dan penguatan di bidang tugasnya masing-masing. Dalam kegiatan ini, para peserta mudah berbagi pengetahuan serta dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara sesama peserta Latsar atau dengan pemateri maupun PIC-nya. Yang kedua, menguatkan kerja sama tim. Dengan pelatihan ini, peserta dapat memperkuat kerja timnya di antara mereka dan saling menyumbangkan ilmu dan keahliannya masing-masing serta bertukar pikiran. Dan juga memastikan keharmonisan dalam menghargai ide atau keputusan yang diambil bersama dalam kelompok ini, seperti yang kita lakukan pada saat ini gitu. Dan nantinya juga dapat diterapkan di unit kerja kita masing-masing ketika kita sudah mulai melaksanakan tugas. Yang ketiga itu dapat mencetak pelayanan publik yang berkualitas tentunya, dapat menciptakan ASN yang lebih kompeten, yang memiliki keterampilan, serta setelah terlatih dalam memberikan solusi di setiap permasalahan. Selain itu juga dapat mencetak ASN yang lebih harmonis, seperti lebih ramah, peduli, dan menghargai terhadap sesama, maupun sesama masyarakat, maupun di lingkungan kerja kita sendiri. Baik, terima kasih KPP atas paparannya. Dari KPP ini cukup detail ya, sehingga dari paparannya cukup jelas. Oke, selanjutnya yaitu dari semua penjelasan tadi tentu sudah pasti ada kontribusi terhadap visi dan misi organisasinya ya. Menurut Kak Puji, apa kontribusi terhadap visi dan misi dari organisasi tersebut, tepatnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang? Oke, baik Bang Enda. Jadi untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi itu menurut saya ada 5 ya Bang. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung pengelolaan pertanahan dan juga pembangunan nasional. Nah, ini tuh pelatihan dasar CPNS ini jadi fondasi juga untuk kita membangun kompetensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang bagus untuk di sektor Kementerian ATR BPN ini. Terus yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan kita juga menjadi SDM yang siap untuk membangun kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
khususnya di tempat satuan kerja kita masing-masing. Kemudian yang ketiga itu mendukung sinergi antar lembaga dan pihak terkait, di mana di sini kan kita akan berkoordinasi dengan berbagai macam pihak ya. Jadi dengan adanya pelatihan dasar CPNS, kita dibekali dengan hal-hal yang harus kita pahami dulu nih sebagai dasar untuk kita melakukan sinergi yang bagus antar lembaga dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan Kementerian ATR BPN. Kemudian yang keempat itu menanamkan nilai-nilai berakhlak. Kita tahu bahwa di Latsar ini kan kita belajar juga terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang harus kita terapkan dalam nanti kita bekerja. Terus yang terakhir tentu saja untuk mendukung tercapainya visi dan misi dari Kementerian ATR BPN sendiri. Begitu Bang Endah. Terima kasih. Baik, terima kasih paparannya atas. Oke, selanjutnya bahasan terakhir yaitu ada di Kak Cynthia ya. Untuk bahasan terakhir yaitu saya mau menanyakan tentang penguatan nilai organisasi dari berakhlak itu sendiri. Menurut Kak Cynthia, bagaimanakah pendapatnya? Baik, terima kasih Bang Enda. Kompetensi ASN itu dibangun melalui proses belajar yang terarah, praktik nyata, dan penugasan tugas. Nah, pembekalan dilakukan dengan pembelajaran materi dasar ASN serta wawasan kebangsaan, sehingga peserta memahami peran dan tanggung jawabnya. Dan selanjutnya, pengetahuan itu diterapkan melalui proyek aktualisasi di unit kerja, agar kompetensi tidak berhenti pada teori, tetap memberi manfaat nyata. Nah, proses belajar juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi seperti Learning Management System atau LMS, dan aplikasi digital, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah diakses. Untuk memastikan kualitas, dilakukan evaluasi dan ujian yang mengukur sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan sikap profesional peserta telah berkembang. Nah, untuk nilai harmonis diwujudkan lewat kerjasama, komunikasi, dan kebersamaan yang terjalin selama proses pelatihan. Melalui kerja kelompok dan diskusi kelas, peserta belajar saling melengkapi pengetahuan dan keterampilan. Kekompakan juga dibangun lewat kegiatan bela negara dan outbound, yang menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, serta semangat kolektif. Selain itu, interaksi dengan widya suara dan sesama peserta mendorong terciptanya hubungan yang akrab, saling menghargai, dan penuh keterbukaan. Nah, nilai harmonis semakin tampak ketika peserta melakukan kolaborasi dalam aktualisasi di unit kerja yang menuntut sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih Kak Cynthia atas pendapatnya yang udah dipaparkan. Cukup jelas dan detail ya. Baik, itulah paparan dan pendapat penerapan nilai-nilai berakhlak yang fokus pada poin kompeten dan harmonis dari kelompok kami. Semoga kedepannya nilai berakhlak terus ditanamkan di setiap insan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Mungkin kita cukupkan diskusi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.